Gue yakin banget lo semua udah denger tentang permainan koin jagat yang lagi viral banget di Indonesia belakangan ini. Fenomena ini bikin banyak orang jadi sibuk berburu koin virtual yang tersebar di berbagai kota. Menariknya, kalau lo berhasil nemuin koin-koin itu, lo bisa dapat hadiah berupa uang tunai. Tapi, di balik keseruannya, ada juga sisi negatif dari permainan ini yang harus kita bahas. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas soal permainan koin jagat ini. Dari mulai apa itu koin jagat, kenapa bisa viral, sampai dampak buruknya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, biar lo nggak ketinggalan video lainnya. Jadi gini, koin jagat itu adalah salah satu fitur di aplikasi Jagat Fan Family and Friends. Ini tuh semacam game berburu harta karun berbasis lokasi yang ngandelin peta digital. Aplikasi ini adalah bagian dari platform sosial jagat yang bikin kita bisa nyari dan ngumpulin koin digital yang tersebar di berbagai kota. Koin-koin yang lo kumpulin nanti bisa ditukerin sama uang tunai. Nilai hadiahnya bervariasi, tergantung jenis koinnya. Dalam game ini ada 3 jenis koin: perunggu, perak, dan emas. Nah, masing-masing koin ini punya nilai hadiah yang berbeda. Untuk koin perunggu, hadiah mulai dari 300.000. Lalu, untuk koin perak, hadiah dengan jumlah menengah. Lalu yang terakhir, koin emas. Hadiah bisa sampai 100 juta. Game ini mirip banget sama aplikasi yang dulu sempat viral, yaitu Pokemon Go. Bedanya, kalau di koin jagat, lo nggak cuma dapetin keseruan berburu, tapi juga hadiah nyata yang bikin makin seru. Jujur aja, ada banyak alasan kenapa koin jagat bisa viral dan menarik perhatian banyak orang. Salah satu faktornya adalah konsep gamifikasinya yang ditawarkan. Bayangin deh, lo main game tapi hadiahnya nyata. Sensasi berburu koin di lokasi-lokasi yang berbeda bikin lo penasaran dan ingin terus bermain. Selain itu, hadiah yang ditawarkan berupa uang tunai atau barang juga bikin banyak orang tergoda buat mencoba. Siapa sih yang nggak mau hiburan sambil dapat untung? Dengan hanya bermodalkan ponsel, aplikasi, dan waktu jalan-jalan, lo bisa ikut berburu koin dan menikmati hadiahnya. Tren ini juga makin meledak gara-gara media sosial khususnya di TikTok. Banyak orang yang membagikan pengalaman mereka saat berburu koin. Bahkan ada yang langsung pamer hadiah yang mereka dapatkan. Postingan-postingan ini bikin orang lain kena FOMO. Akibatnya, makin banyak deh yang ikut-ikutan main. Faktor nostalgia juga punya peran penting. Buat sebagian orang, game ini mengingatkan mereka pada hype Pokemon Go beberapa tahun lalu. Tapi bedanya, koin jagat menambahkan elemen hadiah nyata yang membuat pengalaman bermain lebih memuaskan. Gabungan nostalgia dengan inovasi inilah yang bikin koin jagat langsung booming di masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, permainan ini sebenarnya memanfaatkan kebutuhan dasar manusia, yaitu uang. Keinginan untuk mendapatkan hadiah dan rasa pencapaian. Hadiah nyata seperti uang tunai atau barang membuat permainan ini terasa lebih nyata, sehingga orang lebih terlibat. Selain itu, ada elemen antisipasi dan kejutan yang memberikan rasa puas saat pemain berhasil menemukan koin. Rasa penasaran ini terus mendorong mereka untuk bermain, menciptakan semacam siklus reward yang mengikat. Dari sisi sosial, game ini juga membawa dinamika yang menarik. Permainan ini mendorong orang untuk lebih sering keluar rumah, bergerak, bahkan berinteraksi dengan pemain lain. Kegiatan ini setidaknya secara fisik lebih baik daripada hanya duduk di dalam rumah. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa menciptakan jarak sosial. Banyak cerita tentang bagaimana orang jadi lebih sibuk dengan game ini daripada berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Faktanya, seseorang yang terlalu fokus mencari koin tidak memperhatikan kehadiran teman atau keluarga di sekitarnya. Sehingga, interaksi sosial yang sebenarnya malah terabaikan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebuah inovasi digital bisa menjadi pedang bermata dua, tergantung pada cara penggunaannya. Tapi, di balik keseruannya, koin jagat ternyata punya sisi gelap yang gak bisa kita abaikan. Beberapa postingan negatif mulai muncul di media sosial, dan ini penting banget buat kita bahas biar gak kebablasan. Akhir-akhir ini, ada video-video viral di TikTok yang menunjukkan bagaimana sebagian pemburu koin kadang bertindak berlebihan.
Ada yang sampai menggali tanaman di taman, bahkan mencongkel lantai hanya demi mendapatkan koin. Kalau perilaku seperti ini dibiarkan terus, kerusakan lingkungan dan fasilitas umum pasti makin parah. Pada akhirnya, yang rugi bukan hanya individu, tapi kita semua, karena fasilitas umum adalah milik bersama. Masalah lain muncul dari lokasi berburu koin yang sering berada di ruang publik seperti taman atau tempat olahraga. Banyak orang yang mengeluh ketidaknyamanan saat mereka sedang santai atau olahraga, tapi terganggu oleh keramaian para pemburu koin. Bukannya jadi hiburan yang menyenangkan, situasi ini malah bikin suasana jadi nggak nyaman. Dari sisi produktivitas, game ini juga punya dampak negatif. Ada orang yang akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam untuk berburu koin. Sementara, waktu tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Memang sih, ada hadiah nyata yang bikin semangat. Tapi pola pikir instan seperti ini lama-lama bisa membuat orang lupa pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai sesuatu. Yang lebih serius lagi adalah resiko ketergantungan. Hadiah yang menggiurkan bikin banyak orang terus-menerus bermain tanpa henti. Ketergantungan seperti ini bukan cuma bikin lupa tanggung jawab sehari-hari, tapi juga bisa mengganggu keseimbangan hidup, baik dari sisi waktu, energi, bahkan kesehatan mental. Selain dampak perilaku, kita juga nggak boleh lupa soal resiko penyalahgunaan teknologi. Permainan ini memanfaatkan GPS untuk melacak lokasi pemain secara real-time. Dengan begitu, aplikasi ini memiliki akses ke data lokasi pengguna yang sangat detail. Kalau data ini jatuh ke pihak yang nggak bertanggung jawab, potensi ancaman privasi bisa terjadi. Misalnya, dari sekedar iklan yang mengganggu hingga pencurian identitas atau pengawasan berlebihan. Makanya, penting banget bagi pengembang untuk memastikan data pengguna dilindungi dengan keamanan maksimal. Dan bagi kita sebagai pengguna untuk lebih berhati-hati saat menggunakan aplikasi berbasis lokasi. Supaya tren koin jagat ini nggak jadi liar dan merugikan banyak pihak, pemerintah perlu segera ambil langkah. Yang paling utama, harus ada aturan yang jelas tentang lokasi berburu koin. Jangan sampai orang-orang malah merusak fasilitas umum atau bahkan membahayakan pengguna jalan. Selain itu, pengawasan harus diperketat, terutama di tempat-tempat yang sering jadi lokasi berburu, supaya kerusakan lingkungan bisa diminimalisir. Nggak cuma itu, pemerintah juga bisa kerjasama dengan pengembang aplikasi. Mereka bisa menetapkan area-area khusus yang memang aman, dan nggak bakal ganggu fasilitas umum. Pengembang juga bisa bikin event-event seru di lokasi yang sedang disiapkan, jadi semuanya bisa tetap menikmati permainan tanpa merusak apapun. Edukasi juga nggak kalah penting. Masyarakat bisa diajak buat lebih bijak dalam memainkan game ini. Kesadaran bahwa kesenangan nggak harus datang dengan mengorbankan fasilitas umum atau kenyamanan orang lain. Kalau edukasinya sampai, semua orang bisa ikut main tanpa rasa bersalah. Koin jagat emang seru dan bikin penasaran, tapi kita harus tetap bijak dalam memainkan game ini. Jangan sampai kesenangan sesaat malah bikin kerusakan jangka panjang. Pemerintah dan pengembang aplikasi juga punya peran penting buat ngatur dan memastikan game ini nggak merugikan masyarakat. Jadi, buat lo yang lagi main koin jagat, main dengan bijak dan jangan lupa jaga fasilitas umum. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen pendapat lo di bawah, dan share video ini ke teman-teman lo. Sampai ketemu di video berikutnya.